Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada? Senang banget jumpa lagi barengan sama Irma di sini. Kita berjumpa dalam program podcast TV show Ngobrol Sering Tapi Nggak Bikin Boring. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang tukang sablon satu tangan. Apa yang berbeda sebenarnya dengan kegiatan menyablon? Nah, sepertinya kalau bicara tentang kegiatan menyablon itu banyak juga ya dilakukan oleh rekan-rekan kita, dan juga tentunya mungkin ada pemirsa juga yang bisa melakukan aktivitas menyablon, tapi menyablon hanya dengan satu tangan. Seperti apa? Berikut ini. Oke, balik lagi di podcast TV show Ngobrol Sering Tapi Nggak Bikin Boring. Nah, memang melakukan aktivitas hanya dengan menggunakan satu tangan sepertinya tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Hanya orang-orang tertentu yang mampu melakukan aktivitas ini. Termasuk salah satunya narasumber saya kali ini, yaitu ada Mas Rahmat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sehat, Mas? Sehat. Alhamdulillah ya. Senang sekali bisa berjumpa di sini, bisa sampai di sini dan ngobrol bareng sama pemirsa televisi Muhammadiyah. Nah, Mas Rahmat sendiri, ini kita mau ngobrol tentang aktivitas menyablon. Tapi sebenarnya ada aktivitas lain yang sedang dilaksanakan oleh Mas Rahmat sendiri pada saat ini? Sekarang mungkin ya itu aja. Nyablon aja? Nyablon ya. Oke. Ada luar juga ada gitu. Oke. Kesibukan luar. Oke, berarti lebih banyak untuk menghabiskan waktu aktivitasnya menyablon itu ya. Oke. Nah, kalau menyablon sendiri, Mas Rahmat nyablonnya di mana nih? Maksudnya gimana ya? Kantornya, rumahnya, atau ruangannya di mana? Kalau tempat saya workshop sih di Kebayoran Lama ya. Oke, itu rumahnya Mas Rahmat sendiri atau Mas Rahmat harus dari rumah terus kemudian pergi ke tempat workshop? Itu workshop aja. Workshop aja, berarti pergi setiap pagi ke workshop begitu ya, untuk menyablon. Nah, kalau bicara tentang nyablon sendiri, sebenarnya sejak kapan Mas Rahmat tuh suka dengan aktivitas nyablon? Saya sih dulu waktu 2007 kan keluar sekolah ya. 96. Oke. Itu memang saya cita-cita pengen jadi pelukis sebenarnya. Oh, awalnya mau jadi pelukis. Cuman berhubung nggak kesampaian ya. Sablon ya emang itu penyaluran juga sama sebenarnya. Baik. Karena untuk pelukis katanya agak kesulitan untuk mencari ke depannya itu agak susah katanya. Oh, jadi kalau untuk dijadikan sebuah pekerjaan melukis itu katanya agak susah. Padahal nanti kalau jadi seorang seniman yang terkenal juga akan datang sendiri begitu ya. Cuma sulit. Kenapa sulit saat itu? Apa yang membuat orang berpikir kayaknya sulit nih, kamu harus cari sesuatu yang lain. Awalnya gimana? Sebel nggak sih cita-cita itu dibatasi seperti itu? Awalnya sih memang saya berusaha pengen ya jadi pelukis. Tetap pengen buktiin gitu ya? Sampai tanya-tanya temen, tapi infonya itu kurang lengkap gitu. Jadi saya kurang lengkap. Akhirnya 96 tuh saya masuk yayasan ya, rehabilitas ya, mungkin nggak bisa disebutin namanya. Tapi di daerah Cengkareng. Baik. Itu untuk penyandang disabilitas. Masuk ke yayasan itu kenapa? Situ kan ada program kursus lah. Baik. Ada sablon, otomotif, jahit, pokoknya macam-macam sih. Dan saya ngambil sablon gitu. Ambil sablon. Karena itu sedikit nyerempet ke lukis. Oh, di sana nggak ada ambil lukis, nggak ada. Yang paling dekat sama cita-cita saat itu adalah menyablon begitu ya. Tapi ini jika berkenan untuk menceritakan begitu, masuk ke sana sebuah yayasan disabilitas yang memberikan wadah begitu ya bagi rekan-rekan disabilitas untuk bisa berkarya. Nah, sebelumnya punya cita-cita melukis itu ketika memang sudah menyandang disabilitas atau saya memang dari lahir ya. Dari lahir? Iya. Dari lulus sekolah itu memang pengen sekali melukis gitu. Sampai bapak saya bikin tempat untuk khusus buat lukisan gitu ya. Cuman mungkin nggak sampean itulah. Udah saya nyari kesibukan lain lah. Yang mendekati ke lukis aja. Sablon mungkin itu sedikit bisa mengobati rindu saya ke tempat lukisan. Kepada lukisan. Padahal waktu kecil sebenarnya juga sudah suka gambar. Suka gambar saya dari SD itu udah.
suka banget melukis. Sulit nggak sih? Ini kan kalau bicara yang digunakan adalah tangan kiri begitu ya. Ada kesulitan nggak untuk? Awalnya mungkin ya ada sedikit kesulitan ya, tapi lama-lama ya saya nikmatin aja. Memang kesulitan itu saya terpacu untuk kesulitan itu gitu. Baik. Harus bisa gitu. Oke. Akhirnya ya awalnya sih memang kurang percaya diri sih. Tiap ada klien, jadi dia ngerasa saya nggak mampu gitu. Tapi saya buktikan saya bisa gitu aja. Jadi kalau klien datang untuk menyablon ya? Ya kadang-kadang mereka nggak percaya gitu. Harus bikin Ketika contoh berjumpa dulu. dengan Mas Rahmat, Iya, baik. dengan kondisi saya seperti ini Baik. mungkin dia apa mampu gitu. Tapi saya bilang boleh satu dulu. Nanti setelah oke saya kerjakan semuanya gitu. Artinya tanggapan orang tentang tadi ya stereotip itu, kekhawatiran Mas Rahmat tidak mampu melakukan tugas menyablon ini, itu sering didapatkan respon seperti itu. Sering. Cuman Awalnya bagaimana menghadapi respon? ya itu untuk mencari kepercayaan diri dia, kepercayaan dia ya saya coba satu dulu kan. Contoh satu. Akhirnya ya bagus. Jadi langganan saya jadi percaya. Alhamdulillah 10 tahun saya jadi percaya gitu. Oke. Dan dengan adanya klien-klien itu yang terus repeat order lah ya namanya ya, terus pesan lagi, itu juga mempengaruhi rasa percaya diri dari Mas Rahmat. Ya pasti sangat pengaruh. Oke. Itu saya tambah yakin aja dengan kekurangan ini saya bisa membuktikan gitu saya mampu gitu. Yeah. Tapi kalau di awal sendiri di masa-masa Mas Rahmat belum memiliki kepercayaan diri 100%, siapa yang paling berperan dan memotivasi? Mungkin istri saya. Oke. Istri saya. Bilang apa istri pada saat itu? Ya mungkin ya anggap itu buat acuan saya untuk lebih maju gitu. Ya, itu aja sih. Tapi dikatakan seperti itu oleh istri juga tetap aja masih kurang ya, rasanya. Tetap kalau menghadapi klien ya grogi juga gitu. Baik. Tapi keinginan untuk maju tadi untuk masuk kemudian ke yayasan rehabilitasi itu gitu ya. Siapa yang menyuruh? Siapa yang memotivasi? Kebetulan ada tetangga saya ya. Baik. Dia mungkin dia sedikit punya hubungan jauh jadi. Baik. Ngasih alamat saya sedatangin ya ketemu juga. Ini saya di situ setahun, 1 tahun di yayasan. Ya setahun udah keluar itu ya saya nyari pekerjaan lain di luar gitu. Oke. Nah sebelum Mas Rahmat menyablon ini, apa aktivitas Mas Rahmat sendiri? Ya aktivitas ya gitu aja sih. Oke. Gak ada aktivitas harian sebelumnya karena mungkin dulu masih kerja di tempat lain ya. Tuh saya seperti ya orang nggak percaya gitu. Setiap saya masuk ke perusahaan sering saya ditolak gitu. Itu aja. Alasannya? Ya mungkin kondisi saya nggak yakin bisa apa enggak ini orang gitu. Tapi pas saya buka sendiri ini ya saya buktikan inilah saya untuk lebih baik aja. Oke. Dari dulu mungkin pengen sekali buka sendiri. Baru kali sekarang bisa gitu. Oke. Dulu mencoba untuk bekerja ke sebuah perusahaan lain, ke kantor lain begitu, melamar diri. Dengan rasa ya antara ya kemungkinan nggak diterima sih udah pasti itu. Saya sering nggak diterimanya. Jadi gitu. sebenarnya dari awal mau berangkat pun sudah kurang yakin saya. Sudah kurang yakin iya. gitu ya. Tapi tetap dilakuin. Ya mau nggak mau saya harus gimana lagi gitu. Karena hidup kan harus ada inilah ya. Perjuangan. Baik. Dan pemirsa kita akan lanjutkan lagi tentunya perjuangan dari seorang Mas Rahmat yang disampaikan bahwa sebelumnya beliau juga tidak memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Kenapa dan bagaimana caranya kemudian Mas Rahmat saat ini bisa hadir di sini dan membuktikan bahwa beliau bisa menghasilkan sebuah karya. Kita akan obrolkan sesaat lagi tetap di Podcast TV Show.